Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Nah, di sini kita tidak akan membahas tentang teori maupun menjelaskan secara lebar, tapi topik yang saya akan bahas mengenai pertemuan ini yaitu tentang konsep diri, stres, dan ketahanan diri. Nah, sebelum mulai, coba kita tarik nafas terlebih dahulu, perlahan, lalu kemudian hembuskan. Nah, di sini saya akan share PowerPoint tentang konsep diri. Nah, konsep diri. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu konsep diri? Nah, secara sederhananya konsep diri itu contoh, misal saya jago matematika. Bukan jago, saya tidak pintar dalam pelajaran matematika, tetapi saya bisa membantu teman, saya bisa belajar dengan rajin. Nah, itu contoh dari konsep diri positif. Nah, ada konsep diri negatif. Nah, konsep diri negatif itu misalnya, kok saya merasa bodoh, saya tidak pernah berguna kepada siapapun. Nah, itu konsep diri negatif. Coba kalian memulai konsep diri positif itu dimulai dari sekarang. Contohnya, sebelum tidur itu kalian menulis di sticky note, misalnya hari ini saya sudah bisa melakukan presentasi di depan kelas, saya rajin membantu teman, saya tidak terlambat masuk kelas. Nah, baik sekecil apapun dari konsep diri yang kalian lakukan itu bakalan berguna untuk dapat meningkatkan konsep diri positif menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu apa sih strategi dalam penguatan konsep diri? Nah, ada beberapa, yaitu melakukan refleksi diri, di mana kita harus mengenali kekuatan dan area perkembangan secara jujur. Kemudian mengidentifikasi kekuatan, mengenali dan mengembangkan potensi diri. Terus nah, apa itu penerimaan diri? Nah, penerimaan diri ini adalah kemampuan individu untuk menerima seluruh aspek pada dirinya, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya, tanpa penolakan atau penghakiman berlebihan. Nah, contoh dari penerimaan diri itu misalnya kita sadar bahwa misalnya kita itu gampang marah, gampang sedih, dikit-dikit sedih. Kalau lihat misalnya kalian scroll TikTok atau apa, pasti kalau melihat video TikTok yang sedih, gampang ikut merasa sedih. Nah, itu sebenarnya wajar, tetapi kita harus tetap mengolahnya, dapat mengolahnya agar tidak berlarut-larut. Nah, misalnya contoh lagi, saya sadar kalau saya ini gampang cemburuan. Nah, cemburuan itu bagian dari diriku, tapi kita harus belajar kalau kita itu walaupun cemburuan, tetapi tidak boleh terus-menerus marah-marah karena cemburu. Nah, penerimaan diri itu bukan merasa pasrah,
bukan mengakui kalau saya memang cemburuan, saya begini begitu, saya merasa sedih, tetapi kita juga harus berusaha menjadi lebih baik. Nah, manfaatnya jika kalian tidak mudah merasa lemah atau menghakimi diri sendiri, itu kita dapat mengetahui bahwa itu wajar dalam konsep penerimaan diri. Nah, selanjutnya ada manajemen stres. Pernah nggak sih kalian merasa stres? Pasti pernah kan? Tidak ada orang yang tidak pernah stres, walaupun dalam setiap orang itu stresnya berbeda-beda dan cara mengelolanya berbeda-beda. Misalnya nilai kalian jelek atau nilai jelek karena tidak belajar atau tidak fokus dalam belajar, jadi nilainya jelek, kemudian stres. Nah, kira-kira kalian jika di posisi itu, apa yang kalian akan lakukan? Apakah cara misalnya dengan membalasnya di kemudian hari, kalau ada ulangan lagi pasti akan terus belajar, melakukan bimbingan untuk belajar begitu, atau ada yang lain? Nah, kalau saya itu misalnya karena nilai jelek, saya akan membalasnya di ujian selanjutnya dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, ada pula latihan untuk bukan refleksi, untuk mengurangi kepanikan, yaitu dengan tarik nafas, kemudian hembuskan. Nah, lalu selanjutnya yaitu ketahanan diri. Nah, apa sih itu ketahanan diri? Ada yang tahu tidak apa itu ketahanan diri? Nah, ketahanan diri itu atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali atau bangkit dari tekanan, kegagalan, maupun dari pengalaman sulit. Nah, itu dengan cara tetap berkembang secara positif. Nah, ada pula caranya, yaitu mempertahankan motivasi, tetap fokus pada tujuan meskipun ada hambatan, tetapi harus berpikiran positif untuk tidak mudah gagal, bahwasanya saya tidak akan gagal lagi di kemudian hari. Nah, selanjutnya itu kelola emosi negatif. Nah, kita dapat mengontrol emosi kita dan tidak terbawa dalam keputusan sesaat. Terus tetap produktif, terus berkarya meskipun dalam tekanan. Nah, contoh kecil resiliensi ini yaitu gagal lomba. Nah, kalau misal kita gagal dalam perlombaan, itu pasti merasa kecewa. Nah, tetapi pasti kalau konsep resiliensi ini, meskipun kecewa, tetapi kita harus tetap ikut lomba ikut lomba tahun depan dan memenangkannya. Terus ada contoh lagi, misalnya nilai ulangan jelek. Nah, kita tidak boleh putus asa dan membuat jadwal belajar agar lebih rajin. Nah, selanjutnya dapat kita ada strategi pengembangan resiliensi. Nah, ada pula pengembangannya, yaitu pengembangan dari dukungan sosial.
Misalnya dari orang tua, guru, membantu kita untuk tetap bangkit. Kemudian pelatihan regulasi emosi. Nah, yaitu mengelola perasaan secara sehat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa konsep diri positif itu sangat penting, fondasi penting dalam membentukkan ketahanan psikologis dan self-efficacy. Nah, manajemen stres itu juga penting dalam pembentukan ketahanan diri. Terus resiliensi yaitu bangkit dari keterpurukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan aktivitas dari ini. Misalnya ada kartu 4-in-1, yaitu terdapat 4 kartu yang berisi tantangan. Nah, ada beberapa tantangan, ada masing-masing 4 tantangan dalam 4 kartu ini. Nah, cara kerjanya yaitu menunjuk random salah satu siswa untuk mengambil salah satu dari 4 kartu ini. Nah, yaitu setelah mengambil kartu tersebut, kemudian melakukan tantangannya. Nah, selesai melakukan tantangan itu, kemudian siswa yang naik itu menunjuk salah satu temannya di dalam ruangan itu untuk naik dan mengambil juga salah satu kartu tersebut sampai dengan 4 atau 5 siswa sampai dengan kartu ini habis. Kemudian ada lembar kerja. Nah, ada LKPD ini agar siswa mengerjakan LKPD tersebut. Ada yaitu dari identitas diri, kemudian ada aktivitas 1, 2. Siswa tersebut harus aktif dalam mengisi LKPD tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep diri positif, mengenai manajemen stres dan resilience. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.